Halo Sobat Prima, bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar fisika interaktif bersama Kak Supron Primagama. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu sebentar menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Ya, berdoanya selesai. Coba yang lain silakan ya. Jangan keluar masuk ya, sudah Mem informasikan. Selama mengikuti pelajaran hari ini, jangan ada yang keluar masuk. Siap standby di tempat. Ya. Ya. Jadi untuk materi kita hari ini, setelah diinformasikan di grup bahwa yang akan memberikan materi kita itu dari Primagama. Nah, kalian silakan mengikuti. Mem selalu memantau. Mem ada ikut serta di sini. Ya, pesan Mem sekali lagi, jangan keluar masuk. Ikuti dengan cermat, ya. Siap semua kalian? Halo? Oke. Ya, kita lanjut. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kami dari Primagama, hari ini kita akan belajar interaktif mengenai gaya dan hukum Newton. Jadi ini pelajaran IPA. Ini semuanya kelas berapa? Kelas 8. 8 berapa? 84. Oke, nah jadi kelas 84 ini jumlah siswanya ada berapa? Oke, 32. Jadi ada 27, berarti masih ada yang belum gabung. Jadi sambil kita nunggu, kemudian Mas share screen-nya dulu. Tunggu sebentar ya. Oke, tampilannya sudah kelihatan? Tulisannya apa? Tulisannya yang adik-adik lihat? Oke, jadi lagi presentasi, jadi gaya dan hukum Newton sudah kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan, jadi hari ini sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Oke, nama kakak adalah Syukron Hamzawi. Ini nama kakak dari Primagama. Kakak pengajar IPA, jadi hari ini kita belajar IPA sampai dengan 9.30. Oke, sampai dengan 9.30. Nanti kita belajar IPA mengenai gaya dan hukum Newton. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau siap kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, kita belajar tentang gaya. Kira-kira menurut adik-adik gaya ini apa sih? Kalau kata orang Palembang banyak gaya gitu. Beda ya. Jadi gaya Palembang dengan gaya yang di IPA itu beda. Jadi kita mulai dari gaya. Jadi gaya ini adalah, nah nanti kita pengertiannya gaya, kemudian gaya itu ada berapa aja. Saya tanya dulu deh. Kalian pernah yang kalian ketahui tentang gaya itu gaya apa aja coba? Gaya gesek, terus gaya sentuh, gaya tarik, kemudian gaya apa lagi? Gaya gravitasi, magnet. Oke, terus apa lagi? Gravitasi, magnet, apa lagi selain ini?
gaya, gaya berat, kemudian ada gaya dorong, ada gaya tarik, nanti lawan katanya gaya dorong dan lain sebagainya. Oke, nanti kita sebutin lebih banyak lagi. Nah, sekarang gaya itu sendiri apa sih? Jadi gaya ini adalah tarikan atau dorongan. Jadi gaya secara umum itu cuma tarikan atau dorongan. Tapi tarikan atau dorongan ini yang dapat menyebabkan perubahan gerak ataupun perubahan benda. Misal, kalau perubahan gerak bisa jadi dia awalnya diam, setelah kita dorong atau kita tarik jadi bergerak. Atau sebaliknya, awalnya dia bergerak, setelah kita tahan jadi dia menjadi diam dan lain sebagainya. Jadi ini contohnya misalkan rem mobil atau rem motor. Pada saat mobil bergerak kemudian direm, mobil itu menjadi pelan-pelan, kecepatannya berkurang dan kemudian berhenti atau diam. Kemudian dia ada menyebabkan tadi perubahan bentuk benda. Kalau perubahan bentuk misalkan kalau ditarik atau didorong dengan kekuatan kuat, dorongan ini bisa jadi kayak yang lainnya pukulan bisa jadi. Nah, jadi kalau dipukul itu sama aja dengan diberi gaya, jadi bisa jadi bentuknya berubah atau ukurannya juga berubah. Kemudian tadi ini terjadi perubahan arah gerak benda. Ini contohnya yang tadi nih. Kalau misalkan benda awalnya bergerak ke kanan, setelah dikasih gaya ke kiri, maka dia akan kembali lagi ke kiri, balik lagi. Jadi arahnya berubah. Nah, ini yang sederhananya nih. Jadi tentang gaya pengertiannya ini mudah sekali. Terus kemudian balik lagi dengan yang tadi nih. Mas tadi minta adik-adik untuk menyebutkan apa aja gaya tadi nih. Tadi ada yang nyebutin ada gaya gesek, gaya tarik, gaya gravitasi, gaya magnet dan lain sebagainya. Tadi ada yang ngomong gaya sentuh. Oh ya, langsung kita bagi aja nih. Jadi gaya ini nanti dibagi dua nih. Gaya sentuh dengan gaya tak sentuh. Jadi kalau gaya sentuh ini dia gayanya timbul kalau ada sentuhan dari gaya dengan bendanya. Kalau gaya tak sentuh ini tidak ada gaya sentuhan. Nanti kita sebutin satu-satu nih. Coba sebutkan dulu gaya yang sentuh apa aja. Gaya sentuh. Gaya apa aja yang terjadi karena ada sentuhan? Gaya gesek. Oke, jadi gaya gesek, gaya tarik, kemudian gaya dorong, Oke, tadi ada yang bilang gaya magnet. Coba perhatiin, kalau gaya magnet itu perlu sentuhan atau enggak? Tidak, berarti yang tak sentuh itu contohnya adalah gaya magnet. Ada lain selain magnet? Gravitasi dan lain sebagainya. Oke, nah nanti oke, gini mas, lihatin mas. Oke, jadi nah tadi ada macam-macam gaya itu, ada gaya sentuh. Oke, yang pertama ini gaya sentuh. Oke, tadi misalkan tadi ada yang nyebutin nih, ini yang bersentuhan langsung ya antara dua buah benda. Tadi yang ngomong gaya gesek. Nah, ada lagi nih yang lainnya nih, ada gaya pegas, gaya otot, gaya mesin, gaya normal. Tadi ada yang bilang gaya tarik, gaya dorong, itu juga gaya sentuh sama. Kemudian kalau yang tak sentuh ini intinya dua benda itu nggak ada sentuhan. Jadi dia nggak sentuhan secara langsung. Misalkan tadi yang adik-adik sebutin tadi, gaya gravitasi, gaya magnet, tadi belum ada yang nyebutin gaya listrik ya. Nah, ada satu lagi gaya listrik. Nanti banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini hanya contoh. Ini contohnya nih. Kalau gaya gravitasi misalkan benda jatuh ke bawah, ini contohnya nih, buah apel nih. Dia jatuh ke bawah. Kemudian ini magnet nih. Kalau gaya magnet walaupun nggak nempel, dia bisa menolak. Jadi bisa saling mendorong nanti dengan gaya magnet walaupun dia nggak nempel, atau gaya tarik menarik. Oke, selanjutnya adalah kita bahas masalah resultan gaya. Resultan ini apa sih? Resultan, pernah dengar kata-kata resultan? Nggak pernah. Nah, resultan ini adalah jadi kalau dilambangkan resultan itu adalah R
atau ini nih. Ini bacanya apa ini kalau di matematika? Sigma. Nah, resultan ini bisa berarti tambah, bisa berarti kurang. Kalau di SMP cukup ini aja. Jadi resultan ini bisa tambah, bisa kurang. Tergantung dari arah bendanya. Misal, ini gaya-gaya yang segaris dan searah. Artinya, gaya itu lambangnya F. Kalau ada dua, ada F1, ada F2. Kalau dua-duanya sama arahnya, misal ini sama-sama ke kanan, maka dia ditambah. Jadi resultannya F1 ditambah F2. Ya, tapi kalau dia berlawanan arah, dia segaris tapi berlawanan arah. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Nah, jadi dia dikurang. Nanti F1 kurang F2. Atau sebaliknya nggak masalah. F2 kurang F1. Nanti resultannya, nanti kalian bisa tahu nih. Jadi, antara F1 dan F2, nanti besar yang mana? Nah, yang besar itulah nanti arahnya ikut yang besar resultannya. Contoh, misal ada benda ini nih. Oke, ditarik dengan dua buah gaya ke kanan. Ini F1 nilainya misalkan 8 Newton. Oke, gaya tadi lambangnya F, satuannya N ya, N besar atau Newton. Nah, ini F1-nya tadi 8 Newton ke kanan, kemudian ada F2-nya ke kiri nih. Ke kiri nilainya misalkan 6 Newton. Oke. Resultannya berapa? Sigma F-nya langsung ditulis berapa sigma F-nya? 2. Oke, jadi kanannya 8, ke kirinya 6, jadi 8 atau nah F1 kurang F2 atau 8 dikurang 6 sama dengan 2 Newton. Nah, 2 Newtonnya arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Oke, karena lebih besar yang ke kanan. Jadi lebih besar yang F1, makanya dia 2 Newton ke kanan. Andai nanti lebih besar yang F2 atau lebih besar yang ke kiri, maka jawabannya adalah arahnya ke kiri. Oke, paham ya? Paham. Ini boleh di screenshot, boleh di SS. Nah, di sini kita latihan lagi tentang resultan gaya. Sudah? Nah, oke lanjut. Nah, sekarang nah ini latihan. Latihan. Kakak kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, yang nomor 1 dulu deh. Nomor 1 kakak kasih waktu 2 menit. Silahkan dikerjakan nomor 1 di kertas kalian. Yang sudah, jawabannya ditulis di kolom chatnya. Oke, silahkan coba. Oke, nanti kakak tunggu di sini nih. Login pakai masuk masalah. Ini login nggak di HP ini? Di HP ini login. Ada yang sudah? Soalnya yang mana gitu? Oh, soalnya nggak yang mana? Oke, soalnya yang ini nih. Oke. Oke, atau gini aja. Kalau ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke, kalau nggak gini aja. Nomor 1 kita kerjain bareng-bareng, nanti nomor 2-nya baru nanti. Oke ya? Oke. Aduh, klik kemana? Jadi nomor 1 ini, nah ada 3 gaya 6 Newton. 6 Newton ini arahnya kemana? Ke kanan. Oke, ini arahnya ke kanan. 3 Newton arahnya kemana? Ke kanan lagi. Dan 11 Newton arahnya ke kanan lagi. Jadi semuanya ke kanan. Jadi kalau kita cari sigma F-nya, berarti kalau semuanya ke kanan berarti tambahkan semuanya. Berarti 6 ditambah 3 ditambah 11. Berapa? 20 ya. Jadi jawabannya adalah 20 Newton. Kalau ditanya arahnya kemana? Ke
Nah, oke ya. Nah, sekarang nomor 2, silakan. Sigma F yang sudah nomor 2 ditulis di kolom chatnya ya. Kolom chat. Nah, kolom chatnya ini di sini. Nah, kelihatan? Ini kolom chat. Soalnya nanti. Oke, soalnya tadi yang ini boleh di SS dulu soalnya. Nah, yang nomor 2. Ada yang sudah? Belum ada nih, belum ada yang ngirim nih. Nah, terus ya. Nih, silakan jawab yang nomor 2. Di chat. Nah, di bawah itu ada pilihan chat ya. Soalnya ditampilin lagi soalnya. Nah, min 8. Ini ada Siti Aklima. Min 8 bukan hasilnya nomor 2. Oke. Rafael 14 Newton ke kiri. Abrar 8 Newton ke kiri. Nah, ini beda nih, ada yang 8, ada yang 14. Yang lainnya ditunggu. Ini soalnya saya tampilin lagi. Nah, ini Miftahul Huda 8 Newton ke kiri. Tadi jawab. Fathul Akbar 8 Newton ke kiri, 8 Newton ke kiri, 8 Newton ke kiri. Oke, rata-rata 8 Newton ke kiri ya. Oke. Langsung kita bahas aja. Sudah banyak yang jawab, kita bahas. Nah, nomor 2 ini ada 3 Newton, arahnya kemana 3 Newton? 3 Newton ke kiri. Oke. 11 Newtonnya kemana? Ke kiri. Terus 6 Newtonnya ke kanan. Oke, berarti 6 Newtonnya ke kanan. Berarti sigma F-nya gimana? 6 dikurang 3 tambah 11. Boleh, berarti kamu kanan dulu. 6 dikurang 3, terus tambah 11. Nah, kalau kamu nulisnya tambah 11, berarti dia gini. Nah, gini ya. Kalau kamu nulisnya 3. Nah, jadi ini aja 3 tambah 11 berapa? 14. Jadi ini jawabannya. Nah, 6 dikurang 14 min 8. Nah, boleh min 8 Newton. Atau ditulis 8 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri. Jadi 8 Newton ke kiri. Nah, paham ya berarti ya? Oke, yang tadi jawab 14 tadi silahkan dibeneri ya. Nah, yang nomor 3 langsung dijawab di sini aja. Berarti sigma F-nya sama dengan ini berarti ada yang bilang 3 dikurang 6 tambah 11. Yang lain? 3 dikurang buat kurung 6 tambah 11. Oke, Bapak ini tinggal ditambah dua kurung. Yang lainnya? Berapa? Ada yang jawab tadi? Nah, 11 ditambah 6 dikurang 3. Yang lain? Oke ya. Secara umum kayak gini. Oke, kita bahas. Nah, jadi kita lihat arahnya dulu deh. Yang ke kanan F yang berapa aja yang ke kanan? Nah, 6 sama 11. Jadi ini ke kanan kita tambahin dulu aja. Berarti jumlahnya berapa? 17. Jadi 17 ini ke kanan, ke kirinya adalah 3. Berarti 17 dikurang 3 berapa?
14. Oke, berarti jawabannya adalah 14 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Oke, ke kanan. Oke, yang jawaban adik-adik tadi benar juga nih. Misalkan ini tadi nih, 11 ditambah 6 dikurang 3, berarti sama ya? Nih, oke. Ini 3 dikurang 6 plus 11. Kalau ini, jawaban ini, kamu ambil yang kiri dulu. Berarti kirinya 3, ke kanannya adalah 6 ditambah 11. 6 tambah 11, 17. Berarti berapa jawabannya? 3 dikurang 17? Min 14 Newton. Nah, ini sebenarnya bisa dibenerin juga, nggak apa-apa kayak gini. Jadi jawabannya sama dengan 14 Newton. Yang penting arahnya kemana ini? Ke kanan. Nah, nanti kalau dia pilihan ganda, dia yang ininya jawabannya 14 Newtonnya ke kanannya yang begini. Cuman saran kakak kayak gini aja. Kalian kerjain yang kanan dulu. Jadi fokus jumlahin arah yang kanan semuanya, baru dikurangin yang sama yang kiri. Jadi kanan duluan baru kiri. Jadi kita bisa tahu berarti kalau negatif berarti ke kiri gitu. Kalau positif ke kanan. Kalau tadi si adik yang ini tadi dia jawab yang kiri dulu. Nah, jawabannya negatif. Berarti bukan kiri, negatifnya berarti ke kanan. Makanya kita fokus ke kanan dulu. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham nanti kita kasih latihan. Kita lanjutin dulu aja. Kita lanjutin ke ini dulu. Nanti sebelum latihan. Nah, ini dulu. Nah, ini dulu aja. Tadi 1, 2, 3, ini nomor 4. Nah, sebuah benda ditarik oleh Budi. Nih, 20 Newton arahnya ke kanan. Dan oleh Rudi 30 Newton arahnya ke kiri. Hasilnya yang mana? A, B, C, D. Nah, ini jawabannya ditulis di kolom chat ya, sama kayak tadi. Oke, silakan. Boleh di SS dulu. Ada yang sudah jawab? Ini enak ini. C. Rudi 10 Newton. C. Rudi 10 Newton. Abrar Amadeus. Nah, jawabannya 10 Newton ini, 10 Newton. Jawabannya gini, yang belum jawab ditulis keterangannya nih, 10 Newtonnya kemana? Ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, kayak ini nih, misalkan Rafael Bintang 10 Newton ke kiri. Pujangga ini siapa namanya nih? 10 Newton ke kiri, 10 Newton ke kiri. Oke. 10 Newton ke kiri. Wow. Mantap semua, 10 Newton ke kiri semuanya. Ada yang lain jawabannya? Misalkan 10 Newton ke kanan gitu? Nggak ada, 10 Newton ke kiri semuanya ya? Oke, kita cek. Nah, ini hanya satunya ke kanan, satunya ke kiri, jadi enak. Langsung aja nih. Budi ini 10 Newton ke kanan, berarti ke kanannya gini. Kanan 10 Newton. Budi, lambangnya B. Oke. Kemudian Rudi 30 Newton ke kiri. Nah, kebalikannya nih. Rudi 30 Newton ke kiri. Berarti jawabannya adalah 30 dikurang 10. Berapa? 10 Newton. Oh, sorry. Ini bukan... Oke, sorry. Ini 20 Newton. Jadi 30 kurang 20, 10 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri. Arahnya ke kiri berarti menang siapa? Rudi atau Budi? Rudi. Berarti sama aja 10 Newton Rudi. Berarti yang narik nanti Rudi. Berarti ke kiri. Yang ke kiri yang mana? Berarti antara C dengan D. Nah, C-nya nih sudah tahu 10 Newton. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau sudah Budi pasti salah Budi ya. Budi pasti salah. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau paham kita lanjutin. Tadi hari ini kita bahas mengenai gaya dan apa tadi? Hukum Newton. Nah, kemudian hari ini lanjutannya kita bahas hukum Newton. Jadi hukum Newton ini ada 3. Hukum 1,
2, 3 ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh. Kalau hukum 1 Newton ini membahas tentang nih keterangannya nih. Bila sebuah benda dalam keadaan diam, maka benda itu akan tetap diam. Dan bila sedang bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelembaman. Jadi, bahasa sehari-harinya hukum 1 Newton ini, benda ini sifatnya adalah kelembam atau bahasa lainnya adalah malas. Nah, malas ya. Maksudnya gimana loh kok malas? Artinya gini, kalau dia bendanya diam, maka dia akan cenderung diam terus. Kan sama aja dengan malas, nggak mau bergerak dia. Nah, atau sama kayak tadi yang selanjutnya nih. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda itu akan bergerak terus. Jadi dia juga bisa dikatain malas. Malasnya gimana? Malas berhenti. Jadi sudah bergerak, maunya bergerak terus. Jadi malas berhenti. Kalau gawainya nak main terus gitu. Nah, oke, gini, adik-adik, coba kalau yang di rumahnya berisik, coba mic-nya dipatiin dulu aja. Nanti pada saat tanya jawab baru dihidupin lagi ya. Kasihan kawan-kawan yang lain nanti terganggu. Siapa yang kami tuh? Yang mana yang kami? Tidak kelihatan ya, siapa lagi bicara yang Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, Newton ini kalau di hukum 1 Newton ini persamanya adalah ini, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Tadi di sebelum ini tadi sudah belajar sigma. Sigma tadi apa? Sigma tadi adalah, adik-adik boleh dijawab? Sigma apa? Kalau tadi sigma R atau gaya, sigma berarti resultan ya. Nah, berarti ini resultan gaya sama dengan 0. Oke, lambangnya F itu adalah gaya, satuannya Newton dengan yang tadi. Nah, contohnya adalah ini nih. Kalau dia tentang malas ini tadi, misalkan dia cenderung kalau diam, nak diam terus. Kalau nak gerak, dia nak gerak terus, sudah kelak berhenti. Nah, contohnya adalah seperti ini. Contohnya ini kakak ada gambar. Nah, tadi kecil ya, ini kakak gede ini. Nah, bisa disebutkan contohnya apa ini? Coba misalkan. Ini gambar apa? Duduk terus. Duduk di mana? Duduk di mobil. Oke, pakai sabuk pengaman. Nah, jadi apa kaitannya dengan hukum 1 Newton? Kaitannya dengan biar nggak bergerak. Nah, jadi benar. Jadi kayak gini. Jadi penjelasannya gini. Jadi hukum 1 Newton ini contohnya adalah misal kalau mobil bergerak, kemudian mobilnya direm, maka badan kita kalau nggak pakai sabuk pengaman, maka akan terdorong ke depan ya. Nah, itu salah satu contoh hukum 1 Newton. Atau sebaliknya, misal mobilnya awalnya pelan, kemudian digas, ngebut, jadi kita akan terdorong ke belakang. Nah, itu contoh hukum Newton kayak gitu. Nah, kenapa kakak munculin gambar ini? Nah, dari hukum 1 Newton ini, jadi ketemulah ini penemuan tentang sabuk pengaman. Jadi dipakailah sabuk pengaman biar mengurangi kecelakaan, biar nggak terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, jadi biar kalau direm biar nggak terdorong ke depan, nah, jadi nggak terjadi kecelakaan. Itu salah satu contohnya. Nah, coba kakak cek dulu nih yang berisik nih siapa tadi nih. Hafiz Al-Fikri nih, saya matiin dulu mic-nya ya. Oke, kayaknya beneran si Hafiz ini yang di rumahnya agak berisik. Nah, dipatiin dulu aja semuanya, nanti pada saat interaksi baru dihidupin lagi. Sama Abrar, saya patiin dulu mic-nya, nanti pada saat kakak tanya baru dihidupin lagi ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, ini hukum 1 Newton, tadi contohnya sudah. Oke, selanjutnya yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, kalau tadi hukum 1 Newton itu kalau dia benda diam tetap diam, dia bergerak tetap bergerak. Nah, kalau hukum 2 Newton dia gini katanya. Apabila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0. Kalau yang satu tadi kan sama dengan 0 ya.
Nah, kalau yang kedua ini tidak sama dengan 0. Nah, maka kalau tidak sama dengan 0, benda itu akan bergerak dengan percepatan tertentu. Persamaannya adalah ini. A sama dengan, nah, saya tulis lagi nih, A sama dengan sigma F per M. Nah, oke. Tadi ini sigma F. Sigma tadi apa sigma? Resultan. Nah, benar. Jadi ini resultan. Tapi resultannya nggak sama dengan 0 ya. Nah, ini resultan. Resultan ini nggak sama dengan 0. Kemudian M ini adalah massa benda. Ini ada nih. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian A-nya adalah percepatan benda. Percepatannya meter per sekon kuadrat. F-nya adalah gaya. Jadi ini bisa ditulis sigma F. Nah, jadi di hukum 2 Newton ini nanti bahas masalah sigma F lagi. Sama seperti yang di gaya, resultan gaya. Nah, kemudian ditambah lagi nyari percepatan. Oke. Kemudian satu lagi yang hukum 3 Newton. Kalau hukum 3 Newton ini bahas mengenai ini atau dikenal dengan hukum aksi reaksi. Nah, jadi aksi reaksi. Jadi apabila sebuah benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Dikenal dengan hukum aksi reaksi. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Misalnya adalah ini contohnya adalah ini. Contohnya misalkan kan bisa lihat ini gambar apa? Roket. Nah, roket ini dia menerapkan prinsip hukum 3 Newton. Jadi yang dipakai adalah prinsip hukum 3 Newton. Dia memberikan aksinya adalah gaya dorong mesin menyemburkan ini tekanan ke bawah, maka roketnya bisa terbang ke atas. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain tentang aksi reaksi? Boleh dihidupin mic-nya, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Contohnya apa? Atau ketik, kalau malu ngomong ketik di chatnya. Nah, contohnya apa kalau malu? Ada sudah ngetik? Atau saya kasih satu lagi biar kalian ini tahu contohnya. Kakak kasih contoh misalkan ini aja, perahu, orang mendayung perahu kecil ya, ketek ya. Nah, pada saat orang itu mendorong dayungnya ke belakang, maka perahunya akan terdorong ke depan. Begitu. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Contoh yang lain? Begini. Kayaknya belum ya. Oh, enggak. Nah, bola dilempar ke dinding. Nah, jadi sama akan mantul. Nah, itu sama aja dengan aksi reaksi. Yang lainnya misalkan perenang. Pernah lihat perenang ya? Nah, pada saat di dinding paling ujung, dia akan balik lagi ke arah semula, maka dia kakinya akan menginjak ke dinding itu. Maka dia akan terdorong ke depan. Ini suaranya kedengeran? Adik-adik, suaranya kedengeran? Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu salah satu contohnya nih. Nah, kalau hukum 1 dengan hukum 3 ini soalnya lebih ke konsep atau teori. Jadi suruh nyebutin contohnya apa aja. Ini salah satu contoh apa dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kedua, nanti ini lebih ke latihan. Jadi ada perhitungannya. Perhitungannya pakai ini aja tadi. A sama dengan sigma F per M. Jadi hubungan antara percepatannya, sigma F-nya, dan M masanya. Oke, kita lihat ke soalnya. Soalnya
Nah, soalnya kayak gini. Soal nomor 1 ini. Soal nomor 1. Pada sebuah benda yang memiliki massa 4 kg, massa tadi lambangnya apa? M. Massanya 4 kg, bekerja dengan gaya sebesar 8 Newton. Ini apa? F-nya gaya 8 Newton. Nah, percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah berapa jawabannya? A. A sama dengan resultan gayanya sigma F per massa. Sigma F-nya berapa? 8. M-nya 4. 8 per 4? 2 per 1 atau 2 ya? Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, jawabannya berarti yang B. Nah, nomor 1 ini contoh yang sederhana. F-nya hanya 1. Oke. Nah, nomor 2. Nah, saya kasih F-nya ada 2. Nah, misal gini. Sebuah benda memiliki massanya adalah 2 kg. Nah, oke ya, bendanya massanya 2 kg. Kemudian ditarik. Nah, di sini ada yang narik. F1 nilainya adalah 8 Newton. Kemudian di sini ada F2 nilainya 2 Newton. Oke, pertanyaannya berapa percepatannya? Oke, A sama dengan jawabannya 5. Ada yang lain? Ada yang lain? 5 ya. Nah, tadi ada yang jawab nih. Pada saat kakak bilang 5 semuanya ya. Nah, kita A itu adalah sigma F per M. Nah, ini masalahnya sigma F-nya aja ya. Nah, karena sigma F-nya ada 2, F1 dengan F2 ini arahnya ke kanan, ini ke kanan. Maka kalau dua-dua ke kanan, maka ditambah. F2 tambah F1 atau F1 tambah F2, 8 tambah 2, 10. Masanya 2 kg. 10 bagi 2, 5. Berarti A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Paham sampai sini? Paham. Oke. Ada yang nyanyi itu. Siapa itu yang nyanyi itu? Oke, sekarang kakak kasih soal konsep. Soal konsepnya kayak gini. Nanti dulu bentar. Oke. Nah, soalnya ini ada 2 buah benda. Coba perhatiin, 2 buah benda ini masanya sama atau beda? Oke, jadi ini nomor 3 saya kasih. 2 buah benda masanya sama-sama 2 kg. Oke, kemudian ditarik dengan gaya. Gayanya sama atau beda? Beda. Satunya 100 Newton, satunya 200 Newton. Oke. Kakak kasih pertanyaannya. Berarti jadi dari benda A dan benda B ini mana yang punya percepatan paling besar? Percepatan yang besar A atau B? Percepatan besarnya A atau B? B. B. Ada yang jawab A? B. Kenapa B? Kenapa B? Karena gayanya lebih besar. Atau resultan gayanya lebih besar. Nah, jadi ini konsepnya kayak gini nih, sama kayak tadi. A itu sama dengan sigma F per M. Nah, jadi konsepnya adalah kalau masanya sama, nih, kalau masanya sama, nyari percepatan terbesar, maka cari sigma F yang besar juga. Atau bisa ditulis ini A berbanding, oh, gini.
A berbanding lurus, berbanding lurus. Nah, dengan F atau dengan sigma F. Nah, artinya kalau berbanding lurus itu, kalau F-nya besar, A-nya juga besar. Kalau F-nya kecil, A-nya juga kecil. Oke, paham ya? Itu berbanding lurus. Tapi kalau dia berbanding terbalik, sebaliknya. Nah, kalau berbanding terbalik itu antara A dengan M. Misal, A dulu. A dengan M ini berbanding terbalik. Nah, ini misalkan gini. Kalau masanya besar, maka percepatannya kecil. Kalau masanya kecil, maka percepatannya besar. Oke, kakak kasih soal lagi nih. Satu lagi. Nah, oke, boleh dijawab. Ini nomor 5. Oke, jawab di kolom chat ya. Jawab di kolom chat. Belum ada yang jawab, kita tunggu jawabannya apa. Nomor 5 nih. Ada yang sudah jawab? Nomor 5. Ini soal konsep ya. C bukan, saya bingung. Tapi dia sudah jawab C, setidaknya C dulu. Oke. Siti Aklima nih. B, Rafael B. Nah, bagus nih, ada yang beda jawaban, nanti kita perjelas. Yang lainnya boleh dijawab di kolom chat ya. Nah, kalau soalnya nggak kelihatan nih, kita tampilin lagi. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ada dua buah benda A dengan B. Masanya sama-sama 4. Ini 4 kg, ini 4 kg. Gayanya beda, ini 1 ton, ini 2 ton. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Kesimpulan yang tepat. Oke, ditunggu jawaban yang lainnya. Revin B, Rafli Hermansyah B. B semua jawabannya ini yang selanjutnya. Yang lain ditunggu. B sir. Oke, Ek Nabil. Oke, jadi rata-rata jawabannya B ya. Tadi ada yang jawab C, nanti kita cek. Bisa jadi jawabannya yang lainnya nanti. Kita cek satu-satu. B, ada yang masih jawab lagi? Farel Gaming. Wah, ini hobi ngegame ya. Kamila Husna B lagi. Oke, jawabannya rata-rata B ya. Oke, kita cek ya, jawabannya. Nah, ini kan sama dengan yang tadi nih. Jadi kaitannya dengan hukum 2 Newton, itu A itu adalah sigma F per F. Nah, kita cek yang A. Balok A akan bergerak dengan percepatan paling besar. Benar atau salah? A percepatannya besar. Nah, kan masanya sama. Berarti yang dibandingkan adalah A dengan F atau sigma F. A-nya oke, M-nya kan sama. Berarti kan kalau F dengan A kan berbanding lurus. Kalau F-nya besar, A-nya besar atau percepatannya besar. Kita lihat kalau yang A, F-nya besar atau kecil?
F-nya 1 dengan 2 besar mana? Besar 2. Berarti yang A ini percepatannya paling besar, ini salah. Nah, udah, kalau di sini salah, belakangnya ini salah. Coba kita cek lagi. Karena percepatan berbanding terbalik dengan gaya. Percepatan berbanding lurus, salah juga ini. Oke. Yang B nih. Balok B akan bergerak dengan percepatan paling besar. Nah, ini bisa jadi benar nih. Oke, ini benar ya. Kita tandain dulu aja. Karena percepatan berbanding lurus dengan gaya. Oh iya, ini percepatan berbanding lurus dengan gaya. Oke, udah. Jawabannya berarti yang B. Kita cek yang C dulu. Salahnya di mana yang C nih? Balok A akan bergerak paling kecil. Ini benar ya. Ini benar karena percepatan berbanding terbalik. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Kalau yang D, balok B bergerak dengan percepatan paling kecil. Nah, ini yang salah. Di sini harusnya paling besar. Balok B ya. Karena percepatan berbanding lurus. Nah, ini benar. Nah, udah, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, paham? Adik-adik paham? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang masih bingung langsung aja tanya, Kak, kurang paham yang ini, misalkan, boleh aja langsung. Oke? Boleh, karena bahan jadi saya tulis biasa aja. Iya, jadi soal baik untuk latihan. Kumpulnya nanti di hari Minggu langsung ke saya ditanya. Soal. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham, ini ada tugas nih. Ada tugasnya kita bikin bareng-bareng nih. Bikin soalnya maksudnya, bukan bikin jawabannya ya. Nah, soalnya misalkan gini. Ini saya duplikat dulu. Ya, misal gini. Sebuah benda dengan massa 5 kg dikenai 3 gaya misalkan. 3 gaya. Seperti gambar. Oke. Gambar. Tentukan resultan gayanya. Ini yang pertama. Resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, ini ya pertanyaan pertama. Oke. Kakak tanya nih, pertanyaan pertama ini mau gambarnya ada berapa? Gambarnya ada berapa? Ya, maksudnya kalau gambarnya 2 berarti jawabannya 2 gitu. Kalau gambarnya 3, jawabannya 3 juga. 2 aja ya. Oke, 2 aja. Oke. Jadi ini tugas. Nah, ini soal nomor pertama. Gambarnya ada 2 nih. Gambar yang A. Gambar A-nya misalkan gini nih. Kita pakai garis aja. Ini A, ini yang B. Oke, baloknya kita bikin nah. Ya, mana? Ya, ada yang Wilser gimana? Ada yang masih bingung? Nanti kita perjelas lagi. Ini yang A, ini yang B. Oke. Jadi ini bendanya Oke, jadi benda A ini dengan B sama ya. Benda ini sama-sama 5 kg. Paham ya? Yang A 5 kg, yang B 5 kg. Bedanya nanti ada 3 gaya ini yang beda. Nah, yang benda A dulu deh. Kayak pertamanya.
Set. Nah, ini ke kiri F1 nilainya misalkan kakak bikin 8 Newton. Kemudian ada F2 sini nilainya adalah 6 Newton. Kemudian ada F3 di sini nih. Nah, ini F3 nilainya 10 Newton. Oke, ini yang A ya. Nah, yang B-nya gini. Ini ada F1 di sini F1-nya. F1 nilainya 12 Newton. Oke, ada F2. F2-nya di sini. F2-nya 16 Newton. Ada F3 di sini nih. Nah, F3-nya adalah 8 Newton. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tugasnya? Kalau sudah silakan di SS dulu. Jadilah ini. Satu lagi yang hukum 2. Ya, hukum 2. Sudah di SS? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, yang nomor 2 ini kan tugas pertama nih. Nomor 2 ini yang tugas pertama paham maksudnya ya? Cari resultan gaya atau cari sigma F-nya. Oke. Kalau sudah yang nomor 2. Oke, nomor 2 tugas yang nomor 2. Oke, ini tugas nomor 2. Oke, kita tulis soalnya dulu. Oke, misalnya gini. Sebuah benda bermasa 500 gram. Oke, sebuah benda bermasa 500 gram dikenai 2 buah gaya. Oke, 2 buah gaya A dan B. Oke. Nah, gaya A sebesar nih 12 Newton ke kanan dan gaya B sebesar berapa nih yang banyak nih? Nah, 24 Newton ke kiri. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan benda tersebut. Udah, nomor 2 ini aja. Nih, kakak perjelas lagi nomor 2 nih. Ini teksnya gedein lagi. Oke. Jadi nomor 2 ini kayak gini, kakak jelasin sebentar ya. Jadi sebuah benda bermasa 500 gram. Lihat, ini masanya 500 gram. 100 gram dikenai 2 buah gaya A dan B. Oke, gaya A-nya 12 Newton ke kanan, gaya B-nya adalah 24 Newton ke kiri. Pertanyaannya, tentukan percepatan bendanya. Oke, paham sampai sini? Oke, silakan di SS dulu. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti tugasnya dikirim sama ibu langsung nanti di hari Minggu. Nah, itu maksimal di hari Minggu langsung ke ibu aja nanti. WA Pri atau Japri ke ibu langsung. Oke, paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, waktunya masih ada, kakak hari ini kita latihan lagi. Nah, kita latihan soal lagi. Nah, misalkan soalnya gini nih.
Soalnya gini, misal ada sebuah benda, nah, misal nih ada sebuah benda bermasa 2 kilogram. Oke, dikenai gaya atau ditarik oleh gaya F. Oke, sehingga dia bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Oke, sudah tahu? Yang belum tahu, belum ada apanya ini? F-nya, berapakah F-nya? F-nya berapa? Belum dijawab. F-nya sama dengan, langsung ya, F sama dengan 8 Newton. Langsung kalau hukum Newton kan tadi dibalik, berarti sigma F sama dengan M dikali A. Kalau tadi kan A sama dengan sigma F per M. Ini sama aja, hanya dibalik aja. Berarti sigma F-nya adalah M dikali A, 8 Newton. Berarti F-nya adalah 8 Newton. Paham sampai sini? Nah, misal soal nomor 1 ini saya ganti jadi gini. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya 2F, oke, F-nya yang tadi, maka percepatannya menjadi berapa? Oke. Ulangi, jika benda tersebut ditarik dengan gaya 2 kali F, maka percepatannya menjadi berapa? 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 1. Ada yang jawab 1. Yang lain? Yang lain? 1 meter per second. Yang lain boleh dicoba. Saya perjelas lagi. Tadi kan kondisi pertama, jika masanya 2, F-nya 8, nah, maka percepatannya adalah 4. Sekarang jika, nah, oke, jika gayanya diubah menjadi 2F, maka percepatannya menjadi berapa? Berapa? 2. Ada yang jawab 2. Yang lain boleh? Aduh, berisik. Berapa? 1/2. Ada yang jawab 1/2. Yang lainnya? Yang lainnya? Ini gini aja. Kan yang ditanyakan A. A kan ini sudah ada nih. A sigma F per M. A sama dengan sigma F per M. Ini yang berisik dipatiin dulu aja mic-nya. Ini siapa yang berisik? Ayo. Abrar kayaknya nih. Mungkin Abrar ya. Nanti. Oke. Jawabannya berapa? 1. Oke, kita cek satu-satu. Sigma F-nya berapa jadinya? 2. Coba lihat ini, 2 apa? 2F, bukan 2 Newton ya. 2F. Oke, F-nya tadi berapa di awal? 8. Berarti kalau dia 2F, 2 kali 8 berapa? Nah, berarti F-nya 16. M-nya berapa? Tetap ya? M-nya tetap 2. Berarti 16 bagi 2? 8 meter per sekon. Paham sampai sini? Paham. Misal gini, saya ganti lagi, satu lagi. Misal jika F-nya itu adalah setengah dari F awal. Misalkan ini F3. Maka A-nya jadi berapa? Jadi berapa ini? Berapa? Jika F-nya diubah jadi setengah F. Jadi berapa? 2. Ada yang lain? Iya, jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ingat, F itu diubah menjadi setengahnya. Awalnya F-nya berapa? 8. Setengahnya berarti berapa? 4. Berarti 4 per M-nya tetap 2. Berarti 4/2 sama dengan 2 meter per sekon. Paham sampai sini? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini?
Nggak ada? Ada. Oke, kalau nggak ada, oke, kita bisa tutup hari ini. Jadi terima kasih sudah belajar serius dengan kakak hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian paham semuanya. Eh, Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, kalau kakak ada yang salah, kakak minta maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.